Metode klasifikasi. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu teknik dengan melihat pada kelakuan dan atribut dari kelompok yang telah didefinisikan. Klasifikasi juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menemukan sebuah model yang menggambarkan data kelas atau konsep dengan tujuan supaya bisa digunakan untuk memodelkan kelas yang baru. Klasifikasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu teknik atau metode untuk mengelompokkan objek sesuai dengan data masa lalu yang dijadikan data training. Nah, dari ketiga pengertian klasifikasi itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa klasifikasi merupakan sebuah proses training atau pembelajaran suatu fungsi tujuan atau target yang digunakan untuk memetakan tiap himpunan atribut suatu objek ke satu dari label kelas tertentu yang didefinisikan sebelumnya. Dalam klasifikasi, biasanya kita mengelompokkan objek itu dalam kategori, misalnya mentah, masak, busuk. Jadi klasifikasi mentah, masak, dan busuk ini dapat kita klasifikasikan pada buah mangga contohnya. Kemudian ada rendah, menengah, dan tinggi. Dapat kita klasifikasikan dalam pendapatan seorang YouTuber contohnya. Kemudian ada klasifikasi baik buruk. Misalnya kita klasifikasikan dalam karakteristik seorang nasabah. Lalu ada komponen klasifikasi. 1. Kelas. Kelas adalah variabel dependen yang berupa kategori yang merepresentasikan label yang terdapat pada objek. 2. Prediktor adalah variabel independen yang direpresentasikan oleh karakteristik atribut data. 3. Training dataset adalah suatu set data yang berisi nilai dari kedua komponen di atas, yaitu kelas dan prediktor, yang digunakan untuk menentukan kelas yang cocok berdasarkan prediktor. 4. Testing dataset adalah data baru yang akan diklasifikasikan oleh model yang telah dibuat dan dilakukan evaluasi akurasi dari model tersebut. Implementasi klasifikasi ada dalam bidang medical diagnosis, kemudian bisa juga untuk mendeteksi spam, kemudian bisa juga untuk mendeteksi berita palsu. Algoritma klasifikasi. Dalam metode klasifikasi, algoritma yang digunakan itu sangat banyak. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Decision tree dengan turunannya ada CART, ID3, C4.5, Cradle DT, Cradle C4.5, Adaptive Cradle C4.5. Yang kedua, ada Naive Bayes atau NB. Yang ketiga, ada K-Nearest Neighbor atau KNN. Yang keempat, ada Linear Discriminant Analysis atau LDI. Yang kelima, ada Logistic Regression atau LogR. Karakteristik metode klasifikasi. Dalam prosesnya, klasifikasi dapat dilakukan dengan banyak cara, baik secara manual ataupun dengan bantuan teknologi. Klasifikasi yang dilakukan secara manual adalah klasifikasi yang dilakukan oleh manusia tanpa adanya bantuan dari algoritma cerdas komputer. Sedangkan klasifikasi yang dilakukan dengan bantuan teknologi memiliki beberapa algoritma, diantaranya Naive Bayes, Support Vector Machine, Decision Tree, Fuzzy, dan jaringan saraf tier 1. Yang pertama, ada metode klasifikasi Naive Bayes. Naive Bayes Classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Ciri utama dari Naive Bayes Classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi ataupun sebuah kejadian. Sebelum menjelaskan Naive Bayes Classifier ini, akan dijelaskan terlebih dahulu teorema Bayes yang menjadi dasar dari metode tersebut. Pada teorema Bayes, bila terdapat dua kejadian yang terpisah, misalkan X dan H, maka teorema Bayes dirumuskan sebagai berikut. Dengan keterangan, X merupakan data dengan kelas yang belum diketahui, H merupakan hipotesis data yang merupakan suatu kelas spesifik. P di dalam kurung H garis X merupakan probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X atau posteriori probabilitas. P di dalam kurung H merupakan probabilitas hipotesis H atau prior probabilitas. P di dalam kurung X garis H merupakan probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H. P di dalam kurung X merupakan probabilitas X. Untuk menjelaskan teorema Naive Bayes, perlu diketahui bahwa proses klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas apa yang cocok bagi sampel yang dianalisis tersebut. Karena itu, teorema Bayes disesuaikan sebagai berikut. Ini merupakan rumusnya di mana variabel C merepresentasikan kelas, sementara variabel F1 sampai Fn merepresentasikan karakteristik petunjuk yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi. Maka rumus tersebut menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel karakteristik tertentu dalam kelas C atau posterior adalah peluang munculnya kelas C sebelum masuknya sampel tersebut seringkali disebut prior. Dikali dengan peluang kemunculan karakteristik sampel pada kelas C yang disebut juga likelihood. Dibagi dengan peluang kemunculan karakteristik sampel secara global yang disebut juga evidence. Karena itu, rumus tersebut dapat pula ditulis secara sederhana sebagai berikut. Posterior sama dengan prior dikali likelihood per evidence.
Nilai evidence selalu tetap untuk setiap kelas pada satu sampel. Nilai dari posterior tersebut nantinya akan dibandingkan dengan nilai-nilai posterior kelas lainnya untuk menentukan ke kelas apa suatu sampel akan diklasifikasikan. Karakteristik metode klasifikasi yang kedua itu support vector machine, yang disingkat dengan SVM. SVM adalah metode learning machine yang bekerja atas prinsip structural risk minimization atau disingkat dengan SRM, dengan tujuan menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan dua buah kelas pada input space. Support Vector Machine atau SVM pertama kali diperkenalkan oleh Vapnik pada tahun 1992 sebagai rangkaian harmonis konsep-konsep unggul dalam bidang pattern recognition. Sebagai salah satu metode pattern recognition, usia SVM terbilang masih relatif muda. Walaupun demikian, evaluasi kemampuannya dalam berbagai aplikasinya menempatkannya sebagai state of the art dalam pattern recognition. Gambar pertama ini merupakan memperlihatkan beberapa pattern yang merupakan anggota dari dua buah kelas, yaitu positif 1 dan negatif 1. Pattern yang tergabung pada kelas negatif 1 disimbolkan dengan warna merah ataupun kotak, sedangkan pattern pada kelas positif 1 disimbolkan dengan warna kuning ataupun lingkaran. Problem klasifikasi dapat diterjemahkan dengan usaha menemukan garis ataupun hyperplane yang memisahkan antara kedua kelompok tersebut. Gambar kedua ini merupakan hyperplane terbentuk di antara kedua kelas. Hyperplane pemisah terbaik antara kedua kelas dapat ditemukan dengan mengukur margin hyperplane tersebut dan mencari titik maksimalnya. Margin adalah jarak antara hyperplane tersebut dengan pattern terdekat dari masing-masing kelas. Pattern yang paling dekat ini disebut sebagai support vector. Garis solid pada gambar menunjukkan hyperplane yang terbaik, yaitu yang terletak tepat pada tengah-tengah kedua kelas. Sedangkan titik merah dan kuning yang berada dalam lingkaran hitam adalah support vector. Usaha untuk mencari lokasi hyperplane ini merupakan inti dari proses pembelajaran pada SVM. Karakteristik metode klasifikasi yang ketiga itu decision tree. Decision tree adalah algoritma yang paling banyak digunakan untuk masalah klasifikasi. Sebuah decision tree terdiri dari beberapa simpul yaitu trace root, internal node, dan leaves. Konsep entropi digunakan untuk menentukan pada atribut di mana sebuah pohon akan dibagi ataupun split. Dalam pohon keputusan, setiap simpul internal membagi ruang menjadi dua atau lebih sesuai dengan fungsi diskrit dari input atribut nilai. Dalam kasus yang paling sederhana dan paling sering, setiap tes menganggap sebagai atribut tunggal, sehingga ruang di partisi kosong disesuaikan dengan nilai atribut. Klasifikasi menggunakan decision tree dilakukan oleh routing dari simpul akar sampai tiba di simpul daun. Algoritma decision tree antara lain ID tree, C4.5, C5.0, and CART. Karakteristik metode klasifikasi yang keempat merupakan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel syaraf biologi, sama seperti otak yang memproses suatu informasi. Elemen mendasar dari paradigma tersebut adalah struktur yang baru dari sistem pemrosesan informasi. Jaringan syaraf tiruan seperti manusia belajar dari suatu contoh. Jaringan syaraf tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajaran. Jaringan syaraf tiruan dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan syaraf biologi dengan asumsi yang pertama, pemrosesan informasi terjadi pada sejumlah elemen sederhana yang disebut dengan neuron. Yang kedua, sinyal dikirimkan di antara neuron tersebut melalui suatu interkoneksi. Yang ketiga, penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Yang keempat, untuk menentukan output, tiap neuron menggunakan fungsi aktivasi yang dikenalkan pada jumlah input terbobot yang diterima. Output Y menerima input dari neuron X1 dan X2 dengan bobot hubungan masing-masing adalah W1 dan W2. Kedua neuron yang ada dijumlahkan dengan penghitungan net sama dengan X1 W1 tambah X2 dikali W2. Besarnya impuls yang diterima oleh Y mengikuti fungsi aktivasi Y sama dengan F ataupun net. Jika nilai fungsi aktivasi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Karakteristik metode klasifikasi yang kelima merupakan fuzzy. Logika fuzzy adalah logika yang kabur atau mengandung unsur ketidakpastian. Logika ini mulai dikembangkan pada tahun 1960 di Amerika. Saat ini, logika fuzzy sudah banyak digunakan di negara-negara maju, terutama di Jepang. Logika fuzzy digunakan sebagai pengendali pada berbagai alat, misalnya pendingin ruangan dan mesin cuci. Logika ini memang cenderung lebih praktis untuk digunakan karena sederhana, mudah dimengerti, fleksibel, serta lebih baik dan hemat. Pada logika-logika tegas, kita hanya mengenal dua nilai, salah atau benar, 0 atau 1. Sedangkan logika fuzzy mengenal nilai antara benar dan salah. Kebenaran dalam logika fuzzy dapat dinyatakan dalam derajat kebenaran nilainya antara 0 sampai 1. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, dewasa didefinisikan dengan berusia 17 ke atas. Jika menggunakan logika tegas, seseorang yang berusia 17 tahun kurang 1 hari akan didefinisikan sebagai tidak dewasa. Namun dalam logika fuzzy, orang tersebut dapat dinyatakan dengan hampir dewasa. Kelebihan dan kekurangan metode klasifikasi. Untuk algoritma yang pertama, Naive Bayes.
Kelebihannya, kinerja naive Bayes masih tetap unggul ketika pengujian dilakukan pada tipe data, kategori, semua atribut independen atau tidak saling ketergantungan yang diberikan oleh nilai pada variabel kelas. Kelebihan berikutnya yaitu performa baik. Untuk kekurangannya, sangat sensitif pada fitur yang terlalu banyak, sehingga membuat akurasi menjadi rendah. Kemudian, ukuran dari vektor fitur yang dihasilkan cukup besar dan butuh teknik untuk memperkecil ukuran tersebut. Kemudian, algoritma yang kedua yaitu support vector machine. Kelebihannya, mengklasifikasikan suatu pattern yang tidak termasuk data yang dipakai dalam fase pembelajaran metode itu. Kemudian, dapat diimplementasikan dengan mudah. Untuk kekurangannya, sulit dipakai dalam problem berskala besar. Skala besar dalam hal ini dimaksudkan dengan jumlah sampel yang diolah. Kemudian, kekurangannya yang lainnya, jenis kernel SVM berpengaruh pada akurasi sistem. Kemudian algoritma yang ketiga yaitu decision tree support. Kelebihannya, data lebih akurat, meningkatkan efisiensi komputasi, kemudian menghindari hilangnya atribut kontinu. Untuk kekurangannya, percabangan bisa saja kosong, kemudian percabangan tidak signifikan. Untuk algoritma yang keempat yaitu neural network. Kelebihannya, bisa memetakan berdasarkan inputan dan outputan, toleransi terhadap noise. Neural network sangat fleksibel dengan data yang noisy, sangat panjang. Dalam model ini menggunakan analisis yang sangat kompleks, sehingga sangat susah untuk diinterpretasikan. Kemudian algoritma yang terakhir yaitu fuzzy. Untuk kelebihannya, konsep logika fuzzy mudah dimengerti, sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang kompleks. Logika fuzzy juga dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Pengendali fuzzy terkenal karena keandalannya, mudah diperbaiki. Pengendali fuzzy memberikan pengendalian yang sangat baik dibanding teknik lain. Untuk kekurangannya, hingga kini belum ada pengetahuan sistematik yang baku dan seragam tentang metodologi pemecahan problema kendali. Belum adanya metode umum untuk mengembangkan dan implementasi pengendali fuzzy. Contoh klasifikasi data mining. Sebagai contoh, ada 8 data nasabah yang telah memperoleh kredit mikro dari Bank Mikroba. Data tersebut meliputi besarnya tabungan dengan jenis kategori rendah, sedang, dan tinggi. Besar aset nasabah dengan kategori rendah, sedang, tinggi. Besarnya pendapatan nasabah per tahun, dan resiko kredit dengan kategori baik atau buruk. Dari ilustrasi, data nasabah ini dapat menghasilkan suatu pengetahuan untuk menggolongkan resiko kredit seseorang nasabah pada masa mendatang berdasarkan tabungan, aset dan pendapatan apabila ada pengajuan kredit nasabah ke-9, ke-10, dan seterusnya. Data tabungan, aset, dan pendapat merupakan dasar untuk menentukan risiko kredit disebut sebagai variabel prediktor. Risiko kredit berdasarkan variabel prediktor disebut variabel tujuan atau variabel target. Pada gambar di samping, terdapat dua jenis bentuk nokta. Pertama, bentuk elips disebut nokta keputusan. Nokta ini masih akan bercabang. Nokta ini merupakan suatu catatan, misalnya, nasabah belum dapat ditentukan klasifikasinya, apakah nasabah ini mempunyai risiko baik atau buruk. Nokta keputusan pertama disebut nokta dasar. Kedua nokta berbentuk persegi panjang disebut nokta terminasi yang tidak akan bercabang lagi karena pada nokta ini nasabah sudah ditentukan klasifikasinya. Membaca gambar pohon keputusan yang dihasilkan oleh algoritma klasifikasi di atas. Pertama, pada nokta dasar nasabah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Pertama dilihat dari seberapa besar aset nasabah. Jika klasifikasi aset tergolong rendah, maka dapat diklasifikasikan sebagai nasabah dengan risiko buruk. Namun, bila aset termasuk sedang atau tinggi, risiko kredit belum dapat dikatakan baik atau buruk. Nokta ini disebut nokta keputusan A, sebab merupakan nokta keputusan yang pertama dihasilkan dengan catatan A, C, D, E, F, H. Nokta keputusan A dilakukan percabangan, dilihat dari besarnya tabungan nasabah bila tabungan termasuk sedang atau sedang dapat diklasifikasikan nasabah dengan risiko kredit baik A, D, E, H. Bila tabungan tinggi, maka belum bisa diklasifikasikan apakah baik atau buruk termasuk nokta keputusan. Nokta ini disebut nokta B sebab merupakan nokta keputusan kedua yang dihasilkan. Nokta B dilakukan percabangan lagi berdasarkan seberapa besar aset nasabah. Bila aset termasuk tinggi, nasabah atau F, maka termasuk dengan nasabah risiko kredit baik. Jika aset termasuk sedang, maka diklasifikasikan sebagai nasabah dengan risiko kredit buruk. Kesimpulan, jadi klasifikasi merupakan suatu cara pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh klasifikasi. Bukan hanya itu saja, klasifikasi mempunyai karakteristik tertentu, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Maka dari itulah, klasifikasi merupakan suatu hal atau metode yang penting untuk digunakan dalam proses data mining.